mengajak semua berdiri, kita akan nyanyi. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Baik, masih dalam berdiri, kita akan lanjut dengan tepuk PPK. Masih ingat? Masih. Oke, baik. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Silakan duduk. Ya, baik. Hari ini sebelum kita masuk pada pembelajaran kita, seperti kemarin, kita akan membaca secara mandiri. Jadi masing-masing maju ambil buku di depan. Ya, dimulai dari yang paling ujung kanan. Silakan maju. Sudah baca semua? Sudah. Oke, kalau begitu silakan kumpul kembali bukunya dan sini kembali kumpul. Kalau lupa, ikut. Ya. Ikut. Hari ini kita lanjut materi dari kemarin, jadi masih materi yang sama. Yang pertama tentang apa? Coba baca. Reklamasi ilmiah. Yang kedua adalah tentang Pelaksanaan hak kewajiban. pelaksanaan hak dan kewajiban. Mungkin pembelajaran kita di hari ini adalah ya, yang pertama setelah membaca teks ya yang ditampilkan, kita bisa menganalisis ya isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang kemarin sudah kita pelajari juga. Yang kedua, kita bisa menyajikan atau ya menyampaikan hasil penggalian informasi dari teks. Ya. Kemudian tujuan yang ketiga dan keempat, setelah membaca teks dan mengamati video yang ditampilkan sudah dapat menentukan hak dan Kewajiban. ya. Kemudian yang terakhir adalah siswa juga dapat menyajikan hasil analisis pelaksanaan hak dan Kewajiban. nah, kemarin aku tanya dulu, masih ingat materi kemarin? Masih. Ya. Ada berapa bagian teks eksplanasi? 3. Satu, siapa yang tersebut? Paulina. Identifikasi umum. Identifikasi umum. Yang kedua, apa lagi? Ya? Deret penjelasan. Deret penjelasan. Yang ketiga, Rita. Kesimpulan. Kesimpulan. Baik, kita dulu. Nah, ini ada satu video. Sebelum kamu foto, kamu pernah melihat lampu lalu lintas? Pernah. Lampu lalu lintas itu ada di mana? Jalan. Ya, itu. Nah, coba perhatikan video tentang lampu lalu lintas berikut. Semuanya cepat. Nah, itu video tadi sudah ya? Tentang apa tadi? Lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas. Sekarang, apakah kalian tahu? Ya, lampu lalu lintas itu kira-kira siapa yang temukan? Tahu? Ya, kalau begitu, ya, hari ini kita akan belajar tentang yang menemukan lampu lalu lintas. ya, yang masih berkaitan dengan teks eksplanasi. Coba kita perhatikan teks berikut, teks eksplanasi yang ada, supaya kita bisa lihat ciri-cirinya seperti apa. Pak Guru minta, ya, coba bisa lihat. Bisa. Nah, ini coba kamu baca untuk kita semua. Lalu lintas pada tahun 1923 yang sekarang digunakan di berbagai negara di dunia. Lampu tersebut bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain, ia terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah menyaksikan seleganya terjadi kecelakaan di dalam mobil dengan kereta kuda
baik, kita tepuk tangan dulu untuk yang sudah. Nah, itu ciri-cirinya sekretariat. Yang pertama apa ya? Bersifat faktual. Bersifat Faktual. Yang kedua, kira Informatif. informatif. Yang ketiga, Membahas hal hal-hal umum atau Fenomena fenomena alam. alam, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. Baik, itu ciri-ciri dari teks yang tadi kita baca. Sesuai dengan teks yang tadi kita baca tentang lampu lalu lintas, Pak Guru bagi kalian dalam kelompok lagi seperti kemarin. Ya, nanti Pak Guru tentukan bergabung dengan teman kelompok akan ada. Ya, ini tugas yang harus dikerjakan di dalam kelompok 2, 3, 4 di sana itu satu. Ya, mulai sudah bangun sudah. Itu kelompok dan kerjanya ini kelompok 1. Ini Pak Guru kasih tahu kan kelompok 1, 2, 3, 4. Sekarang Pak Guru bagikan tempat kerjanya. Dilihat ada juga di slide di sana. Ya, yang belum dapat dia lihat dulu di sana. Ya, kayak dia sama. Tulis nama. Tidak boleh ribut. Kelompok keempat. Kelompok keempat. Oke, berarti semua sudah ya. Sekarang Pak Guru akan panggil masing-masing perwakilan untuk presentasi hasilnya. Ketiga, yang kelompok 1, 2, 4 perhatikan. Kelompok 2. Kelompok 1, perhatikan di sini jangan kita akan ikuti penyampaian presentasi dari kelompok 3. Paragraf 1 topik masalah penemuan lampu lalu lintas. Paragraf 2 deret penjelasan. Rangkaian listrik paralel di mana masing-masing lampu disusun secara berderet dan terhubung kepada sumber energi. Paragraf 3 kesimpulan. Penemuan modal berupa lampu lalu lintas sangat berguna bagi banyak orang. Ya, bagus. Kita beri apresiasi untuk kelompok 3. Asik, kelompok asik. Asik, 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 asik. Oke, silakan dulu. Kelompok terakhir, ini yang kita tunggu-tunggu ya, silakan. Ayo. Ya. Ayo untuk teman-teman. Paragraf 1 topik masalah. Sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Paragraf 2 adalah penjelas. Lampu lalu lintas didapatkan oleh motor menggunakan rangkaian paralel di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung dengan sumber listrik. Paragraf 3 kesimpulan. Penemuan modal berupa lampu lalu lintas sangat bermanfaat bagi banyak orang. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dengan tepuk asik. Untuk kelompok 4, tepuk asik. Asik, 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 asik. Oke, silakan dulu. Tadi sudah kalian sampaikan tentang isi daripada teks Eksplanasi. bagian-bagiannya sudah kalian ketahui. Topik masalah atau identifikasinya kamu sudah sebutkan. Yang kedua apa? Deret penjelasan juga kamu sudah sampaikan. Apakah kalian masih ingat hak dan kewajiban kemarin? Masih. Kalian harus ingat, tidak boleh lupa ya. Sekarang kalau bertanya, Safina, kalau masih ingat, coba jelaskan kepada apa itu hak. Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Kewajiban itu apa? Sesuatu yang masih terkerjakan. Kita akan tepuk tangan dulu. Perhatikan video berikutnya. Ya. Perhatikan sebentar kalau bertanya. Udah ya. Itu tentang apa? Hak dan Kewajiban. Nah, kalian sudah tadi menonton hak dan kewajiban. Saya akan tanyakan. Kamu bertanya dulu. Kelompok 1. Coba kalian sebutkan satu saja. Kewajiban siswa di sekolah itu apa? Ya, Rita. Menjaga kebersihan sekolah. Bagus sekali. Kita dengar kelompok 1. Sekarang masih dalam kelompok. Perhatikan. Iya, di sini ada berapa gambar itu? 6. Ada 6 gambar. Nah, masih dalam kelompok. Lihat atau sebelum Pak Guru bagikan LKPD-nya bisa lihat yang ada di slide, di layar, di papan ini. Nah, itu ada gambar yang berkaitan dengan hak dan kewajiban siswa di Sekolah. Di sini Pak Guru bagikan LKPD-nya mulai dari kelompok 1. Itu ada gambar.
kewajiban siswa di ya. Lihat itu gambar. Sekarang tadi kita mulai dari kelompok 1, maka sekarang kita mulai dari kelompok 4 lagi. Nah, untuk presentasi hasilnya silakan kelompok 4 maju. Teman-teman dari kelompok lain tolong perhatikan. Hak siswa di sekolah. Gambar 3. Mengumumkan pendapat saat belajar di kelas. Gambar 4. Mendapat belajar di sekolah. Gambar 5. Menggunakan fasilitas LAD komputer sekolah. Ya. Berikut. Kewajiban siswa di sekolah. Gambar 1. Membersihkan kelas. Gambar 2. Mengikuti upacara di sekolah. Gambar 6. Menyapu dan menyiram halaman sekolah. Ya, kita berikan apresiasi yang tepuk asik kepada kelompok 4 yang sudah presentasikan. Tepuk asik. Asik, asik. Asik, asik. Asik. Oke, silakan dulu. Kelompok 1, mari. Ya, silakan perhatikan. Ya, secara kuat. Hak siswa di sekolah. 3. Menemukan pendapat Gambar 3. Gambar 3. Menemukan pendapat saat belajar. Gambar 4. Mendapat pelajaran di sekolah. Gambar 5. Menggunakan fasilitas lab komputer di sekolah. Kewajiban anak di sekolah. Gambar 1. Membersihkan kelas. Gambar 2. Mengikuti upacara bendera di sekolah. Gambar 6. Menyiram tanaman dan menyapu halaman sekolah. Oke, baik. Luar biasa. Kita berikan tepuk asik lagi untuk kelompok 1. Tepuk asik. Asik, asik. Asik, asik. Asik. Oke, silakan dulu. Lihat gambar 1. Itu adalah coba menyapu halaman kelas, membersihkan kelas. Gambar 2 mengikuti upacara. Itu masuk dalam sebagai seorang siswa. Yang ketiga, saat belajar dia menyampaikan pendapat. Itu apa saja yang sudah kita pelajari? Hanya apa? Cara yang pertama Bersifat faktual. dari sifat faktual. Nah, kayak nih. Informatif. Informatif. Rizky. Membahas hal umum. Kemudian yang kita belajar yang terakhir itu apa tadi? Kewajiban di sekolah. Kewajiban siswa di Sekolah. coba 1. Ya, Menata tata tertib. mematuhi tata tertib. Lihat 2. Menghormati guru. Menghormati guru. Paulina 3. Menjaga Menjaga. kebersihan sekolah. Sekarang yang berikut adalah apa? Hak siswa di sekolah. Tadi sudah dipelajari. Apa saja haknya? Mendapat pelajaran. Ya, satu-satu. Ini Sabina. Yang kedua, Mendapat bimbingan. mendapat bimbingan. Yang ketiga, Mendapat kasih sayang. mendapat kasih sayang. Untuk mengukur atau mengetahui sejauh mana kalian mengerti tentang materi yang tadi, Pak Guru akan berikan evaluasi dari masing-masing kerja. Bisa? Baik, sudah semua? Sudah. Kalau sudah selesai semua, tentukan hasil kerja kalian di sini. Dua di sini, bang sudah. Tentukan hasilnya. Ini hasil evaluasi tadi ya. Nah, anak-anak sekalian, kita sudah selesai evaluasinya. Sebelum kita tutup, Pak Guru mau tanya dulu ya. Dalam proses pembelajaran kita hari ini mulai dari awal sampai dengan hari ini, ya proses yang sudah kita lewati, pembelajaran sudah selesai. Bagaimana perasaan kamu? Senang. Baik, kita dulu untuk semua. Nah, dari awal kita mengawali dengan doa, maka kita harus mengakhiri dengan doa juga. Yang sopan. Ya. Masing-masing kita selamat berdoa. Amin. Ya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini Pak Guru ucapkan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak Guru.